Halo saudara-saudaraku, selamat jumpa kembali ya di video kali ini. Kemarin di video terakhir kita membahas mengenai patung yang dilarang oleh Allah untuk disembah. Tapi pada video kali ini kita akan melihat bagaimana Allah menyetujui pembuatan patung yang kita dasarkan pada perjanjian lama ya. Ada beberapa perikop yang akan kita ketahui bersama di bawah ini. Yang pertama adalah dalam kitab Keluaran bab 25 ayat 18 sampai 20 tentang pembuatan tabut perjanjian. Dan haruslah kau buat 2 kerub emas. Haruslah kau buatnya dari emas tempaan pada kedua ujung tutup tabut. Pada satu ujung kau buat kerub di sebelah ini, dan pada satu ujung kau buat kerub di sebelah itu. Kerub-kerub itu haruslah menyapu sayap mereka di atas tutup itu, dengan sayap mereka menghadap satu sama lain, dan kerub-kerub itu haruslah menghadap ke tutup itu. 2. Keluaran 26 ayat 1 tentang pembuatan bait suci. Isinya, dan haruslah kau buat tabir dari kain lenan ungu tua, ungu muda, dan kermiji, dan benang halus, berhias dengan kerub yang diukir. Haruslah kau buatnya menurut keahlian pembuat tenunan. Ketiga, dalam kitab Keluaran juga, bab 36 ayat 8 sampai 9 tentang pembuatan kemah pertemuan. Di sini dikatakan, dan semua orang yang ahli di antara mereka yang membuat segala sesuatu yang akan dijadikan tempat kudus itu datang kepada Musa, masing-masing orang yang hatinya dikendalikan oleh Roh Allah, dan mereka membuat segala sesuatu yang diperlukan bagi tempat kudus itu, yakni segala kain lenan halus, kain lenan ungu tua, ungu muda, dan kermiji, kain lenan yang ditenun halus, kulit domba yang berwarna merah, dan kulit kambing, kulit kermil, dan kayu akasia. 4. Dalam kitab pertama Raja-Raja bab 6 ayat 23 sampai 28 tentang pembuatan bait Salomo. Dalam tempat yang kedua ini ia membuat 2 kerub dari kayu zaitun, masing-masing tingginya 20 hasta. Masing-masing sayap kerub yang satu itu adalah 5 hasta, dan yang satu lagi sayapnya juga 5 hasta. Dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain adalah 10 hasta. Juga demikianlah tingginya kerub yang satu itu 5 hasta, dan kerub yang satu lagi tingginya 5 hasta. Kerub itu dibuat sama tingginya dan sama bentuknya dengan tinggi masing-masing 5 hasta. Dan kerub-kerub itu diletakkan oleh Salomo di dalam tempat yang dalam. Batang-batang sayap kerub itu direntangkan sehingga sayap yang satu menyentuh tembok yang satu, dan sayap yang satu lagi menyentuh tembok yang lain. Dan sayap yang lain itu bertemu di tengah-tengah bait. Selanjutnya ia membubuhkan 2 bilik pohon zaitun di dalam tempat yang dalam itu, masing-masing mempunyai pintu yang 12 kepalan. Dan yang terakhir yakni dalam kitab kedua Tawarikh bab 3 ayat 10 sampai 14 tentang pembuatan bait Allah di Yerusalem. Dalam tempat yang kedua itu ia membuat 2 patung kerub dari kayu zaitun ya. 2 patung kerub itu diletakkan di dalam tempat yang kedua itu, maka patung kerub itu disalibkan sehingga sayap yang di sebelah ini dan sebelah itu sampai ke dinding, dan sayap yang sebelah sana dari kerub itu juga sampai ke dinding. Dan sayap yang satu itu bersinggungan dengan sayap yang lain di tengah-tengah rumah itu. Dan sayap yang satu itu juga bersinggungan dengan dinding, dan sayap yang lain itu juga bersinggungan dengan dinding. Sehingga sayap itu membentang lebar sejauh 20 hasta. Dan kerub itu ditempatkan di dalam rumah itu, depan tempat kudus, maka muka kerub itu menghadap ke tempat kudus. Saudara-saudara yang terkasih, pembuatan dan penempatan 2 patung kerub dalam bait Allah di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo
Patung-patung kerub tersebut ditempatkan di dalam rumah itu, rumah ibadat ya, bait Allah, dan memiliki sayap-sayap yang membentang luas serta wajah mereka menghadap ke tempat yang kudus. Kita perlu catat bahwa penafsiran dan pemahaman terhadap ayat-ayat ini dapat berbeda-beda di antara individu dan kelompok-kelompok keagamaan. Semoga perikop ini membantu kita bahwa Allah menyetujui pembuatan patung dengan tujuan yang kudus ya. Artinya bukan untuk disembah, bukan untuk berhala, tetapi untuk tujuan-tujuan yang kudus gitu ya. Demikian juga Gereja Katolik memahami ini atas dasar-dasar ini, dan masih banyak mungkin ayat lain yang menyinggung tentang persetujuan Allah membuat patung di dalam rumah kudus, di gereja dan lain sebagainya. Walaupun ada di dalam kitab Keluaran larangan membuat patung, menyembah dan beribadah kepadanya, itu ada konteksnya pada zaman itu saudara-saudara. Semoga kedua video saya ini, yang sebelumnya dan yang ini, bisa membantu kita memahami apa yang selalu dipraktekkan oleh Gereja Katolik sampai saat ini. Sekian dan terima kasih. Mohon bantuannya untuk di subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasi supaya video-video terbaru kami bisa sampai di tangan Anda.